Saat ini saya berada di SMA Negeri 1 Manganitu dalam rangka mengikuti acara kelulusan dari anak-anak kelas 12 SMA Negeri 1 Manganitu. Dari 73 siswa semuanya dinyatakan lulus. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Selamat menyaksikan. Yang kami hormati tenaga pendidik dan kependidikan SMA Negeri 1 Manganitu. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Manganitu. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di siang hari ini, serta yang kami banggakan peserta didik kelas 12 SMA Negeri 1 Manganitu. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara pengumuman kelulusan dan penamatan peserta didik kelas 12 SMA Negeri 1 Manganitu tahun pelajaran 2022-2023 dalam sorotan tema "Satukan Tekad Mencapai Kesuksesan Demi Menggapai Cita-Cita Setinggi Bintang". Hadirin yang kami hormati, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izinnya kita semua boleh ada di tempat ini, di lembaga pendidikan SMA Negeri 1 Manganitu. Bersama saya Lucia Gansalangi yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai nanti. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk dalam ibadah syukur bersama, dan untuk ibadah di siang hari ini akan dilayani oleh hamba Tuhan Pendeta Efraim Mangensihi, Magister Teologi. Disiapkan. Ibu bapak saudara-saudara, mari di saat ini kita menghadap hadirat Tuhan dalam sukacita bersama, tentu juga bersama adik-adik yang hari ini terakhir kalinya mengenakan putih abu-abu. Kalau mau ulang berarti lulus kan Ibu Kepsen. Dan momen inilah yang kadang ditunggu-tunggu saat kita masuk sekolah, tapi momen ini juga kadang dirindukan saat kita harus pergi meninggalkan sekolah. Karena itu mari kita syukuri semua kasih kebaikan Tuhan. Jemaat silakan berdiri. Kini saatnya berdiri di altar, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Selamat
masuk tahta suci-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Juru Selamat hidup kami, di siang hari ini kami hendak meletakkan perjumpaan yang penuh dengan syukur dalam acara pengumuman kelulusan dan pelepasan siswa kelas 12. Karena itu Tuhan, kami mau letakkan perjumpaan kami dari awal sampai berakhirnya hanya terjadi dalam tuntunan dan penyertaan Engkau Allah. Amin. Disilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita percaya bahwa karena karya Allah kita tetap terpelihara dalam hidup ini. Kata mari kita terus mengagungkan Tuhan yang telah menciptakan dunia dan segala isinya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh, ku dengar kita nyanyikan bersama. Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Saudara-saudara, kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa, di dalam perjalanan kehidupan kami secara khusus keluarga besar SMA Negeri 1 Manganitu. Dalam perjumpaan yang indah ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Karena itu bersabdalah bagi kami anak-anak-Mu, kami siap sedia mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan saat ini saya ambil dari Amsal pasal 23 ayat 17 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan, yang berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari yang bersejarah di dalam hidup kita secara khusus keluarga besar SMA Negeri 1 Manganitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, hari di mana adik-adik sekalian mengenakan
baju putih abu-abu, baju yang penuh dengan kenangan. Saya kira kita sekalian secara khusus orang tua, ibu bapak guru, pak camat, bu polisi, pak tentara juga pernah mengalami masa putih abu-abu yang penuh dengan kenangan, ya, atau tidak ada kenangannya. Semua dengan kenangan indah. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini adik-adik sekalian mengakhiri semua cerita yang ada di lembaga yang dicintai ini. Dan di saat ini, di akhir cerita perjalananmu di tengah keluarga besar SMA Negeri 1 Mangan-itu, firman Tuhan dari Amsal 23 ayat 17 sampai 19 menyampaikan tentang hidup yang ada di dalam dunia ini yang pada akhirnya harus berhadapan dengan orang lain. Saudara, kalau kita berpikir bahwa hidup di dunia ini hanya kita sendiri, maka sangatlah malang kita hidup dalam dunia ini. Ayat 17 berkata demikian, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara-saudara, adik-adik secara khusus, tidak sedikit kadang kita berhadapan dengan orang lain yang mungkin orang itu punya kelebihan khusus, punya kelebihannya, dan kita pun mau seperti demikian. Bahkan kita berkata begini, siapa dia sana mau ibadah pun susah. Siapa dia sana di dalam kehidupan sehari-hari selalu melawan orang tua, tapi dapat lihat enjoy, dapat lihat sehat-sehat, dapat lihat aman, maka dapat lihat diberkati. No, kita hari-hari kurang sedikit di tempat ibadah, tetapi kenapa hidupku begitu ada di dalam gumul? Kita kadang ada dalam situasi itu, kita bertanya-tanya. Tapi saudara-saudara, ayat 17 berkata jangan iri kepada orang-orang yang berdosa. Sebab apa saudara-saudara? Di sini dikatakan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan itu ada, harapan itu tidak akan hilang. Karena apa? Ayat 17 bagian B berkata, tetapi takutlah akan Tuhan. Itu dasar kita. Dasar untuk berpengharapan, dasar untuk berpijak. Sehingga tidak sedikit anak-anak muda hari ini, karena supaya tidak kelihatan norak, supaya dapat lihat gaul, supaya dapat lihat tidak ketinggalan zaman, dia ikut semua. Sebab kalau nyak iko, kita akan terpikirkan. Firman Tuhan berkata jangan iri sebenarnya, tetapi jangan menuntut kita untuk ke sana. Kita tidak bisa mengelak dari itu, saudara-saudara. Tetapi standar dari semua itu adalah takut akan Tuhan. Oke, kita ikuti perkembangannya, silakan. Tapi saudara-saudara, apakah dasar kita mengikuti setiap perkembangan itu? Banyak yang justru terjadi, generasi muda pupus di perjalanan setiap harapannya. Karena apa? Hanya karena tren. Ya. Dan ini saudara, ketika saudara lepas dari SMA, saudara akan berhadapan dengan dunia luar. Mungkin ada yang kuliah, mungkin juga ada yang masuk langsung ke dinasan dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara, betul generasi muda itu pencarian jati diri. Kita sering mencoba, bahkan kita ingin menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Segala perkembangan kita ikuti. Dunia mana yang menerima kita? Tapi saudara-saudara, silakan pencarian jati dirimu, silakan. Tetapi ingatlah kata pengkhotbah pencipta. Turutilah keinginan masa mudamu, oke, silakan. Tetapi dasar dari semua itu adalah ingatlah akan penciptamu. Dan ayat 17 di sini juga mengatakan, tetapi takutlah akan Tuhan. Ini
sebenarnya dasar kita. Kita boleh berekspresi, tunjukkan ekspresimu, silakan. Kita boleh mengembangkan setiap talenta kita. Kita boleh menggapai cita-cita kita seperti tadi tema setinggi langit. Saya pikir setinggi bintang. Saya pikir-pikir kalau ada yang lebih tinggi dari bintang, bagaimana? Cukup saja sampai bintang, ya toh? Sebuah perdebatan di TV One. Indonesia kadang begitu ya. Tuhan saja dia tidak takuti. Ya. Dan kita saja begitu juga di dalam kehidupan bergereja. Tuhan saja kita tidak takuti. Apalagi meraih masa depan. Sesungguhnya Alkitab berkata bahwa masa depan itu bisa digapai hanya karena ada dalam takut akan Tuhan. Karena itu adik-adik sekalian, gapailah masa depanmu. Setelah engkau pergi dari tempat ini, sebagaimana engkau suka ingin keluar karena menggapai masa depan, jangan bilang aku suka mau balik ke SMA, kong anak pagi itu seragam putih abu-abu tahun depan. Guru bilang, oh so stres, ya kan? Karena setelah hari ini saudara sudah tidak mengenakan baju ini. Bisa menggunakan dalam dua kemungkinan. Pertama mungkin karena ada selebrasi, ya. So oma opa pakai putih abu-abu, oh itu mungkin selebrasi pasca atau berhut-hut reunian, ya kan? Pakai itu. Kedua kemungkinan adalah kau mengalami gangguan jiwa. Dia seragam dia sini kalau duduk dengan ibu kita belajar. Kalau begini bahaya. Artinya apa saudara? Maknai perjuanganmu selama 3 tahun. Dan ingat, kalau kau sukses menggapai bintang, ingatlah tanah di mana engkau berpijak. Amin. Guru-gurumu, orang tuamu, setiap orang yang pernah berjuang bersamamu. Ikutilah keinginan hatimu, tetapi ingatlah juga penciptamu. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan tanda syukur kita melalui pemberian persembahan. Bersama kita nyanyikan bahwa